Selamat pagi. Perkenalkan sebelumnya nama saya Satria Insani Kamil. Pada hari ini saya akan melakukan technical competition 3 dari brand yang sudah saya lakukan. Kita mulai saja. Yang pertama, kita cek dulu soal pada hari ini ada apa saja. Sebentar. Nah, soal pada hari ini, untuk yang pertama, analisis funnel iklan brand dari kalian masing-masing, dari awareness, consideration, dan conversion. Dan jelaskan bagaimana cara mengukur key metrics-nya. Kita mulai saja. Nah, sebelumnya untuk brand yang saya ambil sendiri, saya mendapatkan brand Calf atau Calf ini tuh adalah untuk eh, face wash atau brand untuk muka dari Paragon untuk laki-laki sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya sabun cuci muka, tapi dia banyak produk-produk lainnya seperti sabun cuci muka, sunscreen, parfum, toner, dan sebagainya. Nah, di sini sendiri dari campaign yang saya lakukan terhadap CAF, sebenarnya saya lebih ke arah conversion si CAF ini. Kenapa? Karena untuk awareness dan consideration-nya sendiri, eh, sebenarnya brand CAF ini sudah sangat besar. Dan bagaimana cara kami untuk menaikkan atau mendorong penjualan dari si produk KAF ini. Bisa dilihat di sini. Nah, sebenarnya di sini kita untuk berani kita memakai marketing funnel 3 atau TOFU, MOFU, BOFU. Untuk TOFU-nya sendiri di sini ada top of funnel atau awareness. Di sini bertujuan untuk membuat calon pelanggan menyadari keberadaan brand KAF dan produknya. Sebenarnya bukan hanya menyadari, tapi di sini tuh awareness biasanya sekali-kali dilakukan untuk mendongkrak atau produk yang baru yang akan di launching dari CAF ini tuh biar diketahui atau oleh halayak luas. Untuk yang MOVU-nya sendiri, di sini kita MOVU atau middle of funnel. Di sini kita lebih ke consideration dan interest. Di sini calon pelanggan sadar akan brand CAF. Tahap ini bertujuan untuk menumbuhkan minat dan membuat mereka mempertimbangkan CAF sebagai pilihan utama. Jadi di sini tahap MOVU sendiri, tahap consideration atau tahap menimbang-nimbang apakah brand CAF ini lebih baik daripada kompetitornya dari segi harga, dari segi produk, dari segi varian. Nah, di sini tuh biasanya tahap di mana para customer sendiri membandingkan apakah mereka cocok atau tidak terhadap si brand CAF. Nah, selanjutnya untuk BOFU, BOFU itu adalah bottom of funnel atau di sini conversion dan loyalty. Di sini mendorong calon pelanggan untuk melakukan pembelian dan mengubah mereka menjadi pelanggan setia. Jadi di BOFU-nya sendiri, gimana cara kita untuk mempertahankan pelanggan yang sudah loyal terhadap brand CAF untuk membeli atau repurchase ulang dari si brand CAF. Nah, di sini untuk tofunya, di sini tahap memperkenalkan kau kepada audiens. Di sini untuk ide kontennya sendiri, video singkat before after atau buat video singkat di TikTok atau Instagram Reels menunjukkan perbedaan pengalaman mandi menggunakan produk biasa versus produk kau. Di sini collaboration with influencer tentunya kebanyakan karena brand Kaf ini khusus untuk cowok, jadi kita menyasar influencer laki-laki. Untuk platformnya sendiri kita di Instagram, YouTube, Facebook. Facebook ini dari Meta Ads dan TikTok Ads. Selanjutnya untuk Movo-nya sendiri, tahap ini menjelaskan secara detail keunggulan setiap produk, misalnya dari body wash, facial wash, dan parfum. Jadi karena tahap dari Movo ini adalah tahap consideration atau tahap menimbang-nimbang, apakah pelanggan ini cocok atau tidak dari brand Kaf atau enggak, apakah ada kelebihan dari brand Kaf ini sendiri daripada kompetitornya. Jadi di sini bagaimana tahap dari CAF untuk membuat varian produknya agar dipertimbangkan oleh halayak umum. Apakah bisa dibeli atau cocok dibeli dan target marketnya sesuai. Nah, untuk tahap BOFU-nya sendiri, di sini karena tahap
conversion atau sudah membeli, di sini kita menampilkan secara spesifik kepada audiens dengan memberikan voucher belanja dan mengajak konsumen untuk memasukkan produk ke keranjang dan check out. Jadi di sini karena kita tahap untuk membuat apa lo si pelanggan ini loyal terhadap brand Kaf, jadi kita di sini membuat eh, apa namanya membuat eh, gimana caranya audiens untuk kembali lagi dengan cara memberikan voucher belanja dan mengajak konsumen masuk ke produk keranjang dan check out. Nah, untuk flash sale sendiri, tawarkan diskon atau promo buy one get one dalam waktu terbatas. Dan untuk platformnya sendiri, kita di Instagram, Facebook, Facebooknya itu di Meta Ads. Nah, untuk conversion rate sendiri, persentase audiens yang melakukan pembelian, untuk ROAS-nya sendiri, pendapatan yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dihabiskan untuk iklan, untuk CPA-nya sendiri atau cost per acquisition-nya sendiri, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru, dan sales atau revenue sendiri, jumlah penjualan dan total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk KAF. Untuk nomor satu, itu. Nah, itu untuk mengukur key metricnya. Nah, eh, di sini kita ada beberapa campaign. Nah, untuk di tahap consideration, awareness, consideration, dan conversion. Nah, ini ini untuk tahap attention, conversion, ini attention, engagement, dan conversion. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Jika Anda memiliki 30 juta per bulan untuk iklan, bagaimana Anda membaginya untuk Google, Meta Ads, dan TikTok Ads, dan buat media plan sederhana untuk budget tersebut dan simulasikan dengan brand kalian masing-masing. Nah, sebenarnya karena kita awalnya mendapatkan 65 juta, jadi kita membuatnya seperti ini. Nah, eh, untuk brand cafe sendiri, karena kita mendapatkannya sebesar 30 juta, biasanya kita dibagi-bagi eh, mana yang kira-kira funnel yang akan kita gunakan. Kita buat ulang saja di sini. Nah, karena kita eh, yang paling besarnya adalah conversion, karena kita mau melakukan eh, apa namanya biar pelanggan ini tuh melakukan pembelian yang paling banyak. Karena untuk tahap awareness dan consideration sendiri, sebenarnya itu tahap yang sudah dilalui oleh CAF dan bagaimana sekarang cara mempertahankan si produk CAF ini agar masih relevan dengan halayak. Dan di sini karena itunya kita 30 juta. Jadi kita bagi-bagi saja di sini 30 juta untuk per bulan berarti nah di sininya di platformnya sendiri kita bagi saja untuk funnelnya sendiri tetap di 10%, di consideration 40% dan di conversion 50% karena terbanyak. Nah, ini platformnya. Kenapa kita gunakan di TikTok Ads? Karena ini tuh untuk memancing eh, para pelanggan yang sudah loyal atau yang baru untuk melakukan conversion langsung terhadap si produk kafe. Nah, untuk PC sendiri, kenapa kita prospecting? Karena di sini tahap di mana kita memprospek atau kira-kira target market mana yang akan kita eh, jangkau. Nah, ini di targeting itu sudah mulai tertuju. Nah, untuk metriknya sendiri, di sini ada impression, klik, dan acquisition. Nah, untuk budgetnya sendiri, misalnya 10%. Nah, nah, saja. Karena kita 30 juta dari 10% berarti kita hitung saja sebelumnya 10% dari 30 juta berapa? Di sini kita inikan dulu. Ya, berarti ini kita ganti dulu.
ini karena 30 juta. Ini kita bagi saja langsung dikalikan. Bentar, kali dikalikan dengan 10%. Nah, kalau saja 10%, 3 juta. Nah, di sini, nah, ini 30 jutanya dikalikan dengan 40%, sama dengan 12 juta. Dan di sini dikalikan dengan 50%. Nah, kita dapat di sini jadi 30, sorry. Nah, di sini 30 juta. Nah, untuk sebulan dan daily budgetnya dibagi menjadi tiga, untuk per harinya 100.000, 400.000, dan 500.000, dan total keseluruhannya sejuta. Untuk buying type cost-nya ada CPM, CPC, cost per matrix, cost per click, sama cost per acquisition. Di sini ada cost-nya 13.000, 4.000, dan 44.000. Nah, untuk ini kita sudah mendapatkan sih total impression-nya, daily impression sama CTR. Nah, gimana sih cara nyari eh, total impression? Nah, total impressionnya sendiri itu kenapa dikali 1.000? Karena untuk impressionnya sendiri, jadi hitungannya harus per 1.000 impression baru bisa dikalikan. Nah, untuk ininya sendiri, total impressionnya tinggal si klik atau view engagement dibagi dengan CTR-nya. Nah, gimana cara dapat CTR sebelumnya? CTR itu didapatkan dari angka eh, atau yang sudah ditentukan. Misalnya kita di sini misalnya CTR dari misalnya produk kecantikan. Karena kan termasuknya face wash. Bisa atau nggak bisa dilihat sendiri dari benchmark yang sudah ditentukan. Nah, sama saja dengan kalau klik itu didapatkan dari total impression dikali dengan CTR. Nah, untuk si daily click sendiri dari klik atau view dibagi dengan si day atau 30 hari. Nah, jadi mendapatkan 89, dan di sini ada CPR, dan potensialnya sendiri didapatkan dari klik dikali dengan CPR. Itu untuk nomor 2. Nah, sekarang jelaskan fungsi tracking itu apa dan mengapa penting di digital marketing, serta simulasikan meta conversion tracking dan Google Conversion Tracking menggunakan brand kalian masing-masing. Ya. Nah, kita masuk ke sebelumnya ke Google Ads. Google Ads. Nah, terus pencet yang ini. Terus kita mulai mulai saja sekarang. Nah, di sini gimana cara masang tracking ke goals, terus ke summary. Kita tunggu saja di summary. Nah, selanjutnya create conversion action di sini. Nah, pencet website, terus masukkan website domain. Nah, karena saya menggunakan landing page,
Jadi kita lihat dulu sebelumnya di sini landing page-nya yang sudah saya buat dari Canva. Sini ada landing page yang sudah saya buat. Lihat saja di sini. Sorry. Nah, gimana cara mencari di sininya? This web pages. Pas saja langsung. Di situ login. Swipe pages. Ini ke cup. Habis itu ke gentleman. Ini landing page yang sudah saya buat. Nah, habis itu kita di sini copy saja ke temen ini. Nah, tapi tanpa menggunakan cup, di scan. Nah, setelah di scan, nah kita konversinya mau apa? Misalnya ke page view, di sini page load, di sini masukkan cup. Copy saja. Add. Nah, tapi sebelumnya kita setting dulu. Apakah sudah sesuai atau belum di sininya. Nah, di sini URL-nya contain, masukkan URL-nya tadi, di sininya page load, sebenarnya. Nah, konversinya di sini kita ganti ke LP, CAF. Nah, terus di sininya page view. Oke. Habis itu ke every saja, di done. Habis itu di save and continue. Kita lanjut. Nah, kita di sini katanya already use conversion action. Karena kita sudah sebelumnya pakai page view, kita ganti saja misalnya kita menggunakan purchase. Sorry, saya coba yang lain misalnya add to chart. Kita coba dulu yang lain. Nah, ini sininya karena saya sudah menggunakan. Nah, jika tadi sudah misalnya, nah di sini bisa ke conversion actionnya ke di sini. Nah, misalnya seperti ini, jika tadi berhasil ke CAF, conversion name, ke purchase, website, dan every conversion. Di sini bisa diedit setting. Di sini kita bisa lihat kenapa pentingnya dari si text stuff ini sendiri. Sebenarnya text stuff fungsinya untuk bagaimana caranya kita lihat nih dari si landing page kita, apakah sudah oke atau belum. Nah, di sini bisa dilihat di sininya, apakah sudah oke. Dari si page view-nya, apakah sudah sesuai dari si landing page-nya. Nah, di sini sudah ketemu nih Google Tag-nya. Nah, sebenarnya fungsi si Google Tag ini sendiri tuh eh, pentingnya untuk melihat dari si landing page apakah sudah sesuai atau sebenarnya inti dari si landing page ini tuh mau ke kemana dan eh, fungsi dari si Google Tag ini tuh untuk menyelaraskan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, paling sekian dari saya. Terima kasih.